tadi kami telah melakukan ratas mengenai akses listrik untuk masyarakat, khususnya untuk listrik pedesaan. Jadi memang menjadi kewajiban pemerintah karena energi khususnya listrik merupakan kebutuhan dasar, kemudian juga merupakan modal pertumbuhan. Negara, pemerintah, Pemda sesuai undang-undang wajib menjamin ketersediaan energi. Dan kemudian semua masyarakat perlu dijamin aksesnya terhadap energi, dan juga yang pasti adalah harus bisa terjangkau tarifnya. Jadi kami tadi telah memetakan bersama-sama dengan PLN, BUMN, bahwa jumlah desa yang ada di Indonesia ini berjumlah 83.436 desa. Desa yang sudah berlistrik itu berjumlah 83.003. Sehingga desa yang belum berlistrik itu masih tersisa 433 desa. Nah, daya listrik yang selama ini disuplai berasal dari PLN untuk 74.430 desa, kemudian yang tidak disuplai oleh PLN yang sebesar sebanyak 5.515 desa. Dan ini disuplai oleh swadaya masyarakat maupun juga bantuan daripada Pemda setempat. Kemudian juga kita juga berupaya 2 tahun lalu kita berupaya untuk bisa melistriki, menambah dengan menyediakan LTSHE sebesar 3.058. Ini LTSHE ini juga mempunyai waktu pakai yang memang kedepannya harus kita ganti. Nah, kemudian kita memetakan bahwa ada listrik yang belum berlistrik itu ada di Papua sejumlah 324 desa, kemudian Papua Barat sejumlah 103 desa, kemudian di Nusa Tenggara Timur 5 desa, Maluku. Nah, kami sudah mendapatkan data, PLN sudah melakukan pemetaan daripada lokasi-lokasi desa ini. Masih banyak desa-desa terutama di daerah Papua yang memang masih memiliki kesulitan dalam hal keterjangkauan untuk bisa mendapatkan suplai dari grid. Untuk itu memang harus ada teknologi sendiri untuk bisa mendukung terjaminnya suplai. Nanti PLN akan menjelaskan. Kemudian rencana kita di tahun 2020 ini mensuplai listrik untuk 433 desa. Dan di dalamnya kita juga melistriki rumah tangga ya di 4.191 rumah tangga. Program yang sama juga kita lakukan di tahun 2021, yaitu antara lain juga untuk bisa menggantikan LTSHE yang memang lifetime-nya kurang lebih hanya 3 tahun. Di tahun 2022 kita tambah demikian. Kedepannya rumah tangga ini akan kita supply. Kita ingin adanya peningkatan konsumsi penyerapan energi listrik untuk rumah tangga agar rumah tangga ini juga bisa memiliki dukungan untuk kegiatan industri rumah tangga. Lanjut. Nah, kemudian ini adalah petanya mengenai rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik sampai dengan 2020. Kita lihat bahwa perkembangannya sejak tahun 2015 rasio elektrifikasi masih 88,3%, sedangkan rasio desa berlistrik itu sudah 96,95%. Nah, saat ini di April 2020, rasio elektrifikasi sudah mencapai 98,93%, hampir mendekati rasio desa yang sudah 99,48%. Nah, kemudian ini adalah gambaran mengenai dengan suplai pembangkit apa kita akan mensuplai daerah-daerah yang belum berlistrik ini. Nah, umumnya kita akan memanfaatkan ya suplai sumber-sumber dari energi terbarukan ya, fotovoltaik yang berasal dari panel surya, kemudian juga kita juga menyediakan stasiun pengisian energi listrik. Kemudian kita juga akan mengupayakan pembangkit listrik tenaga pikohidro. Pikohidro ini lebih kecil daripada mikrohidro, jadi yang dalam skala ratusan kilowatt ya. Kemudian juga ada pembangkit listrik hibrid ya yang menggunakan diesel untuk backupnya.
Kemudian juga memanfaatkan gridnya PLN. Nah, kalau kita lihat di Papua yang masih yang di dalam program 433 desa tersebut, itu di Papua ada 326 desa yang harus kita listriki, dan kita sudah mencoba untuk memetakan. Nanti PLN akan mendetailkan. Kemudian ada calon pelanggan juga yang sudah kita identifikasi dan juga kira-kira investasinya mencapai nilai berapa. Papua Barat ada 102 desa, ada kurang lebih hampir 4.000 calon pelanggan. Nusa Tenggara Timur ada 5 desa dengan 177 calon pelanggan. Kemudian Maluku hanya 1 desa dengan kurang lebih 30 pelanggan. Jadi kalau melihat di sini, jumlah besaran berapapun calon pelanggannya, ini negara tetap akan masuk untuk bisa mendukung kebutuhan listriknya. Demikian teman-teman wartawan, tadi mengenai pelaksanaan ini akan dilakukan sinergi ya antara anggaran pemerintah, anggaran otonomi khusus Papua, dana infrastruktur dan dana desa ini akan kita mobilisasi untuk bisa mendukung program pembangunan program listrik desa ini. Dan kemudian yang terakhir kami ingin sampaikan bahwa program ini juga merupakan salah satu program dari pemerintah untuk bauran energi dengan memanfaatkan sumber-sumber energi terbarukan untuk masuk di dalam sistem suplai energi nasional. Saya akan menjawab, ya, apa kendalanya? Memang kendalanya kalau kita lihat perkembangan melistriki desa ini ya sejak 5 tahun terakhir ini sangat drastis pertumbuhannya. Ya, kalau di sebelumnya itu baru mencapai 84%, sekarang ini sudah hampir mencapai 99%. Jadi ada lonjakan 15%. Jadi memang ini ada suatu effort yang kuat yang memang dilaksanakan. Memang dari sisa yang ada terkendala masalah infrastruktur, ya. Bagaimana kita bisa masuk ke pelosok-pelosok tersebut, ya. Bagaimana kita bisa memetakan lokasinya. Tadi disampaikan oleh Pak Dirut dengan metode-metode yang sudah dilakukan sehingga terpetakan yang sisa 433 ini. Kemudian juga sektor keamanan. Ya, keamanan ini juga penting karena juga daerah-daerah rawan yang kita masuki. Tadi juga disampaikan oleh Pak Dirut, perlu ada backing, perlu ada dukungan ya, dari aparat. Kemudian juga kita harus mengidentifikasi sumber-sumber apa, energi apa yang dipakai untuk bisa dijadikan sebagai energi pembangkit. Ya. Nah sekarang ini kita sudah memiliki banyak alternatif. Ya, untuk antara lain prioritas kita adalah untuk memanfaatkan sumber energi yang terbarukan. Ya. Jadi ini merupakan, nah solusinya itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirut, mungkin akan ditambahkan lagi. Dulu kita menambah, ya, dalam 2 tahun terakhir kita memasang LTSHE, lampu tenaga surya hemat energi LTSHE. Tapi alat ini tuh lifetime-nya 3 tahun. Ya. Nah, tentu saja harus kita ganti. Kemudian yang kedua, kendala-kendala sama yang seperti tadi, ya, tadi masalah infrastruktur, tentu saja logistik, ya. Logistik, kemudian bagaimana kita bisa mencapai dan juga bisa pengamanan di sana, ya. Dan tadi sudah disampaikan nanti memang akan ada upaya-upaya khusus sehingga target di 2020 ini ke 433 desa tersebut sudah bisa dimasuki listrik. Kemudian yang ketiga terkait dengan kualitas listrik, ya, kita memang harus meningkatkan, ya, meningkatkan kualitas suplai listrik kita. Nah ini harus, untuk itu memang perlu kita rampungkan transmisi yang ada. Dia bukan hanya di daerah tertinggal, tapi di seluruh wilayah Indonesia, ya, karena masih banyak ketimpangan-ketimpangan, dan itu sudah masuk di dalam program kita dalam 5 tahun ke depan ini, ya, untuk kita bisa segera merampungkan transmisi yang diperlukan, sehingga memang daerah-daerah yang berpotensi untuk industri yang selama ini harus tergantung dengan listrik sendiri yang mungkin akan mahal, nantinya itu bisa disuplai melalui transmisi yang kita pasang. Nah, contohnya sekarang ini di 35 gigawatt, ya, kita punya
banyak potensi yang besar. Untuk itu memang kita harus merampungkan transmisinya 35 gigawatt ini bisa masuk ke pelosok-pelosok tempat-tempat yang memang membutuhkan listrik. Sehingga dengan itu nanti kualitasnya akan bertambah, masyarakat juga nanti juga rumah tangganya juga bisa tersuplai listrik, bisa terdukung kegiatan-kegiatan industri ataupun kegiatan-kegiatan usaha kecil di rumah masing-masing. Ya. Kemudian yang keempat nanti disampaikan oleh Pak Dirut PLN ya terkait dengan masalah saat ini. Tapi nanti ini akan disampaikan oleh Pak Dirut PLN. Sekian, terima kasih.